Lagi-lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kelompok kami berisikan 3 anggota. Yang pertama saya Rangga Setiawan, kemudian ada Agung Satya Irawan, dan yang terakhir Ahmad Firdiansyah. Kelompok kami akan membawakan materi tentang teknik modul input atau output. Perangkat input atau output membantu kita berinteraksi dengan komputer agar dapat memberi dan menerima data, program, dan hasil ke atau dari komputer. Setiap perangkat input atau output memiliki input-output driver yang merupakan sekumpulan program input-output untuk berbagai operasi pada perangkat input atau output yang spesifik. Input-output driver dari semua perangkat dikenal dengan BIOS. Fungsi utama input-output. Modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register CPU. Modul input-output memiliki dua buah fungsi utama, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori atau melalui bus sistem. Kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Kemudian input-output controller dan input-output driver. Untuk menggunakan peripheral dibutuhkan dua modul, yaitu modul hardware yang disebut input-output controller yang melakukan interface atau antarmuka peripheral device inti sistem CPU atau memori. Gambarnya bisa dilihat sendiri untuk semuanya. Nah, slide selanjutnya. Modul software input atau output driver yang menyampaikan sejumlah perintah atau command ke input-output controller untuk melakukan sejumlah operasi input atau output. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya, Agung Satya Irawan. Input atau output driver merupakan program yang melakukan berbagai operasi input atau output dengan memberikan serangkaian komen yang sesuai ke input atau output controller. Berikut contoh operasi-operasi tertentu yang dilakukan oleh beberapa input dan output driver. Yang pertama ada menampilkan pesan pada CRT, mencetak sejumlah baris oleh printer, membaca file dari floppy disket, menampilkan isi dari sesuatu lokasi memori. Yang terakhir ada menyimpan isi memori ke hard disk. Selanjutnya di sini ada fungsi input atau output controller. Control dan timing, CPU communication, device communication, data buffering, dan error detection. Gambarnya bisa dilihat langkah-langkah selanjutnya. Langkah-langkah kontrol pemindahan data dari peripheral ke CPU melalui sebuah modul input atau output dapat meliputi CPU memeriksa status input atau output controller. Yang kedua ada input atau output controller mengambilkan status. Ketiga ada jika siap, CPU menerima transfer data. Keempat ada input atau output controller memperoleh data dari device. Yang terakhir, input atau output controller mentransfer data ke CPU. Selanjutnya. Fungsi input atau output controller keseluruhan. Yaitu pertama menerima perintah komen dari CPU, dua menganalisa komen dan mengeksekusinya, tiga menerima sinyal status dari device dan melakukan tindakan yang tepat atau sesuai. 4. Mentransfer data dari CPU atau memori ke device. 5. Mentransfer data dari device ke CPU atau memori. 6. Mengubah format data yang diterima dari device, misalnya serial paralel. Dan 7. Ada mengubah format data yang diterima dari CPU atau memori, misalnya paralel ke serial. Di sini ada diagram input atau output controller.
Antarmuka modul input atau output ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu ada saluran data, saluran alamat, saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika input atau output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal di mana pada blok ini terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Gambarnya di samping. Ini lanjut teknik input output. Yang pertama ada programmed input output. Pada Program program input. input output, CPU mempunyai kontrol langsung pada input atau output, yaitu sensing status, read and write command, dan transfer data. CPU menunggu operasi input atau output controller selesai. Dalam teknik ini, modul input output tidak dapat melakukan instruksi kepada CPU. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Untuk melaksanakan perintah-perintah input output, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul input output dan perangkat periferalnya sehingga terspesifikasi secara khusus dan sebuah perintah input atau output yang akan dilakukan. Yang kedua, interrupt driven input dan output. Teknik interrupt driven memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input output pada modul, lalu perintah input output dijalankan oleh modul. Lalu CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan, padanya akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Yang terakhir yaitu DMA atau Direct Memory Access. Teknik program input output dan interrupt driven memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasikan pada kecepatan transfer input output yang tergantung pada kecepatan operasi CPU, dan kerja CPU terganggu karena adanya interupsi langsung. Ini adalah konfigurasi untuk Direct Memory Access. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.